Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Malatiana dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Baik, di sini saya akan menceritakan kembali tentang naskah Babad Diponegoro. Babad Diponegoro adalah naskah kuno yang berisi riwayat hidup dari Pangeran Diponegoro, Pangeran Yogyakarta yang memimpin perlawanan terhadap Belanda dalam Perang Diponegoro yang berlangsung dari tahun 1825 hingga 1830. Ditulis ketika Diponegoro berada di alam pengasingan di Sulawesi Utara pada sekitar 1831-1832. Naskah ini merupakan biografi pertama dalam kesusastraan Jawa modern. Isi Babad Diponegoro berjumlah 1151 halaman folio tulisan tangan yang dibagi menjadi beberapa bagian kisah. Dimulai dari runtuhnya sisa-sisa Majapahit pada 1527 hingga perjanjian 1755, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan kesultanan, keadaan Yogyakarta, dan riwayat hidup Diponegoro dari kelahirannya pada 1785 hingga diasingkan ke Manado pada tahun 1830. Naskah ini aslinya ditulis dalam abjad pegon dengan bentuk macapat, puisi tradisional Jawa. Sejarawan Indonesia berkebangsaan Britania Raya meragukan bahwa Diponegoro sendiri adalah penulisannya. Hal ini didasarkan pada laporan dari seorang ajudan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ditugaskan mendampingi Diponegoro, yang mendengar dari Diponegoro sendiri bahwa kemampuan menulis dalam bahasa Jawa sangat kurang. Ia menduga bahwa Diponegoro menceritakannya untuk dituliskannya pada iparnya yang bernama Tumenggung Dipioyono yang ikut dibuang. Ada kesimpang siuran yang terjadi di tahun ini, yaitu tahun 1831 sampai dengan 1832 mengenai naskah yang ditulis. Pada tahun yang ada juga naskah yang ditulis oleh Pangeran Dipanegara saat pengasingannya di Mandau, Sulawesi Selatan di tahun yang sama. Namun, isi dari naskah tersebut yang berbeda. Babad Dipanegara ini ditulis sendiri oleh Pangeran Dipanegara atau Kanjeng Sultan Abdul Hamid saat diasingkan di Manado, Sulawesi Utara. Naskah aslinya berbentuk tembang puisi berbahasa Jawa. Penulisan naskah ini tidak semata untuk menghibur diri selama di pengasingan, namun secara cerdik sesungguhnya merupakan rangkuman pengetahuan serta kepekaannya akan kondisi lokal kerajaan di Jawa saat itu, yang terlalu mendapat campur tangan Belanda. Selanjutnya, Babad Dipanegara berisi cerita tentang kerajaan Majapahit dan kejayaannya pada masa Raja Brawijaya keempat hingga keturunannya, yang menjadikan cikal bakal tumbuhnya kerajaan Islam di Jawa Tengah. Naskah ini mendapat pengakuan dunia melalui UNESCO pada tahun 2013 sebagai Memory of the World. Ditulis dalam pembuangan di Manado 1831 sampai dengan 1832, aku tuangkan perasaan sukmaku dalam irma mijil yang gundah, disusun untuk menghibur hasrat jiwaku.
Di kota Manado lah penulisannya tanpa disaksikan siapapun, hanya karena kasih sayang Allah yang Maha Agung. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.